Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pi Network. Dimanapun berada, salam petir. Jeder, jeder, jeder. Hari ini kita bincang-bincang santai saja ya, bincang-bincang santai, hanya berbagi informasi. Karena banyak teman-teman yang khususnya para pioner penggali petir, tidak semua ya, yang lain mungkin sudah oke ya, sudah mengetahui banyak hal. Namun ada beberapa orang teman-teman kita dengan kesibukannya sendiri, sehingga mereka kurang sempat ya, tidak ada waktu untuk membaca. Mereka teman-teman kita itu lebih banyak untuk mendengarkan. Jadi kalau mendengarkan dia lebih santai ya, bisa sambil menghayal sambil dengar. Kalau membaca mungkin fokus ya, fokus kemudian menguras tenaga dan pikiran. Perlu kita ketahui bahwasanya kita sekarang dapat melihat sendiri ya, betapa sangat hati-hatinya Kortem, karena tidak hanya jaringan Pi yang membutuhkan aplikasi KYC. Ternyata jaringan lain juga membutuhkan ya. Mungkin StarX ya, menggunakannya penelitian tentang StarX dan bagaimana kaitannya dengan jaringan Pi. Nanti bisa kita bahas secara khusus ya. Untuk Kortem terus membuat kemajuan dengan pengujian aplikasi KYC. Buktinya bisa kita lihat ya, sesekali slot pilot KYC yang mereka rilis, hampir setiap hari Jumat ada pengujian-pengujian yang mereka lakukan. Jadi setiap Jumat selalu ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kortem itu semuanya dengan penuh perencanaan ya. Itu di bulan Desember ada di white paper di buku putih, itu dijelaskan tanggal sekian itu ada tetap perubahan. Perubahan dimaksud tidak lain tidak bukan adalah untuk penyempurnaan aplikasi Pi Network. Kenapa? Di dalam ketentuan daripada cryptocurrency ini banyak peraturan di masing-masing negara mempunyai cara, mempunyai peraturan dan perundang-undangan yang harus diikuti, yang harus dipatuhi. Jadi bayangkan, hampir mendekati 250 negara para pioner ada di lebih kurang 250 negara. Bayangkan di 250 negara ini peraturannya bermacam-macam. Itulah yang dilakukan Kortem sekarang ini, bagaimana menyesuaikan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. Kenapa? Karena Pi Network yang ada ini internasional. Ini tak main-main gitu. Jadi akan berlaku di seluruh dunia. Berbahagialah kita orang-orang yang sabar, yang sampai hari ini masih menekuni penggalian petir. Banyak teman-teman kita, penggali-penggali petir, mereka sudah stop. Ya. Mereka tak sabaran, mereka tak mau menunggu lagi. Ya, merasa sudah waktunya 3 tahun, 2 tahun, setahun. Mereka bilang nggak ada kerjaan ini gitu. Ya memang nggak ada kerjaan, cuman klik petir aja. Waktunya cuma 1 detik, 2 detik selesai. Tidak pakai biaya. Hanya itu yang kita lakukan gitu. Jadi untuk menunggu sebuah proses aplikasi ini nggak mudah. Karena dia diciptakan harus bisa berlaku di semua negara. Bila perlu pada saat nanti dioperasionalkan secara massal, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Ya, kenapa? Karena selama 3 tahun ini masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan gitu. Sehingga mereka banyak teman-teman melapor ke Kortem, bertanya sana, bertanya sini. Yang sangat disayangkan adalah sebagian teman-teman kita ini nggak tahu mau nanyanya kemana gitu. Dan inilah mungkin yang perlu saya kasih tahu. Saya yakin dan percaya tidak semuanya tahu. Tapi saya berharap semuanya harus tahu di mana tempat mengadu, di mana tempat bertanya, di mana petunjuk arah belok kiri, belok kanan. Itu semuanya ada di Pi Browser. Kenapa? Karena teman-teman jarang buka Pi Browser. Jadi di Pi Browser itu segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Ada Pi Browser itu kalau kita buka ya, kita buka Pi Browser. Saya berharap cobalah buka di Pi Browser itu ambil chat Pi. Ya, chatting di Pi. Nah, di situ kita bisa berkomunikasi dengan sesama teman pioner dan kita juga bisa mengikuti informasi-informasi yang ada. Jadi kalau kita buka Pi Browser nanti, itu kita ambil dia di
Pioneers ya bahasa Indonesia. Kita buka aja Pioneers bahasa Indonesia gitu. Nah, setelah kita buka Pioneers bahasa Indonesia, nah nanti di situ ada jaringan chatting. Kita bisa berkomunikasi dengan sesama pioner yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia pun ada juga chattingan yang dalam bahasa Inggris. Karena kita orang Indonesia, maka kita ambil chatnya yang di bahasa Indonesia. Kalau kita bermain chatting, ya para pioner di bahasa Indonesia, mungkin kita sedikit agak bebas dalam berkomunikasi, tapi tetap juga kita dituntut itu harus sopan. Harus betul-betul sopan dalam berkomunikasi, nggak boleh main-main. Kemudian ya, kalau kita mau dapat petunjuk arahan, mungkin ada informasi terbaru. Kita bisa memilih setelah kita buka tadi ya, Pioneers Bahasa Indonesia, dia akan terbuka nanti semua pesan. Yang di semua pesan itu kalau kita klik, berarti kita bisa berkomunikasi. Inilah kita buka sekarang. Tapi kalau kita memilih nanti mode fact ya, ini hanya kita bisa membaca, kita tak bisa berkomunikasi. Dan dilarang berkomunikasi dengan moderator. Itu tidak diperbolehkan. Kita hanya bisa satu arah aja. Ya, jadi kita hanya bisa satu arah aja. Mohon pioner ya, tidak boleh menuliskan apapun di mode fact itu. Khusus moderator saja agar kita semua bisa fokus membaca info ya daripada senior-senior kita, moderator. Kemudian di dalam mode fact tadi dilarang kita berbicara vulgar ya, dilarang chat ya yang bermaksud menyerang pioner, itu yang di chatting ya. Yang di chatting yang bebas itu kita dilarang berbicara vulgar, dilarang chat yang bermaksud menyerang pioner lainnya atau moderator ya, dilarang sebar link yang tidak berhubungan dengan Pi. Itu kita bicara yang di chat ya, chat tadi yang bahasa Indonesia itu. Kemudian dilarang posting tanpa dasar ya. Hanya boleh berbicara tentang Pi saja. Dilarang share, ya, dilarang mengirimkan email, identitas, nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian dilarang sebar hoax ya, tentang harga Pi dan lain sebagainya. Itu aturan main untuk di chatting. Kemudian itu harus kita ikuti ya, peraturan-peraturan itu tidak boleh kita langgar. Kalau kita langgar, nanti Pi kita bisa di-ban mereka. Tidak dapat lagi informasi. Hukuman-hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan aturan dari moderator ya. Pertama peringatan. Kemudian postingan dihapus jika tidak sesuai di mute. Kemudian mute global, tidak bisa lagi mendapat informasi atau berkomunikasi dengan teman-teman Pi yang lainnya. Jadi saya berharap teman-teman cobalah ya buka Pi browser itu, kemudian cari tahu apa isinya. Isinya banyak di situ. Yang bisa kita cari tentang KYC kah, tentang transaksi kah, dan lain sebagainya. Karena banyak teman-teman, mungkin sebagian yang jarang membuka. Jadi buka aja, buka Pi browser, kemudian cari chat Pi, itu untuk chatting-chatting kita, tapi bahasanya harus sopan. Begitu kita masuk nanti di chat Pi, kita akan ketemu dengan namanya mods ya, dari fact itu. Mods itu moderator ya, fact itu. Nah itu kita hanya dapat informasi-informasi saja. Namun demikian yakin dan percayalah jika kita betul-betul mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, semua informasi tentang Pi akan kita dapatkan di chattingan itu. Kalau nggak tahu tanya, nanti teman-teman akan menjawab di situ. Jadi jika ada ketidaktahuan kita, mungkin kita lupa password dan lain sebagainya, kita ingin mengetahui harga Pi, kapan KYC dan lain sebagainya, semua perubahan-perubahan itu adanya di chat Pi. Ya, buka aja chatting Pi di situ. Ya, ada kolom bahasa Indonesia, di situ kita bisa berkomunikasi. Kalau di mods itu hanya satu arah. Demikian sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.